banget, Pi. Aku udah kesana kemari kagak ada bantuan. Soalnya di luar banjir tinggi banget. Begitu kontraksi aku langsung ambil posisi lagi. Terus habis gitu aku ngeden, akhirnya keluar kepala, udah keluar kepala kan. Proses evakuasi seorang warga yang tewas tersengat listrik di Jalan Kramat 2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengundang kepanikan warga. Pria 60 tahun ini sempat terpental ke genangan air yang merendam pemukiman. Warga harus menggunakan kayu untuk menarik jasad korban dari dalam air. Diduga korban tersetrum saat memegang pagar ketika berusaha menghindari banjir. Sebuah video memperlihatkan Asmiah, ibu hamil berusia 33 tahun, warga desa Karyango, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, ditandu menggunakan sarung dan sebilah bambu ke puskesmas. Dalam video, nampak sejumlah warga silih berganti mengangkat Asmiah. Dengan bersusah payah, warga melewati jalan yang sempit dan menyeberangi sungai. Setelah ditandu sejauh 7 km, Asmiah kemudian dibawa menggunakan mobil ke Desa Bakari ke puskesmas. Asmiah terpaksa ditandu karena tidak ada akses kendaraan roda 4 dari tempat tinggalnya. Sedangkan saat itu, dia membutuhkan pertolongan medis untuk melahirkan. Naas, nyawa Asmiah dan sang bayi tidak tertolong. Sang bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, sementara Asmiah meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Dengan dibantu sejumlah penumpang dan petugas medis, Elis dievakuasi keluar dari bus di depan Rumah Sakit Hermina Jalan Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Elis dalam perjalanan dari Jakarta menuju Lewiliang, Bogor menggunakan bus. Di tengah perjalanan, Elis tiba-tiba merasakan mulas. Ia pun melahirkan seorang bayi perempuan di dalam bus dengan dibantu sejumlah penumpang. Beruntung, rute bus melewati rumah sakit sehingga Elis dan sang bayi bisa langsung dievakuasi. Alhamdulillah, setelah mendapat penanganan medis, kondisi ibu dan bayinya berangsur membaik, meski sempat mengalami hipotermia atau kedinginan. Di peradaban modern seperti sekarang ini, secara medis umur kehamilan dan waktu melahirkan bisa diprediksi dengan tepat. Namun ada kalanya proses kelahiran bisa meleset dari tanggal perkiraan. Agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, saat hamil besar, sang ibu harus lebih perhatian dengan kondisi pribadi, mulai dari kesehatan hingga tanda-tanda kapan si jabang bayi akan lahir. Sepanjang akhir tahun hingga awal tahun 2023 lalu, kota Semarang dan sekitarnya dikepung banjir. Akibatnya, warga yang terdampak kesulitan untuk beraktivitas. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang butuh pertolongan. Termasuk Lian Sundari. Wanita muda ini terpaksa melahirkan di rumahnya tanpa bantuan dokter ataupun bidan. Banjir membuatnya tertahan di rumah. Tidak ada sarana angkutan yang bisa membawanya ke rumah sakit. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sehari semalam membuat Lian dan sang suami harus tertahan di dalam rumah. Kok di luar hujan mulu ya? Mana kamu udah mau lahiran? Iya nih. Tapi moga aja nanti pas ini udah mau lahiran hujan di luar reda. Amin. Ya biar bayi kita selamat, sehat. Padahal pagi itu seharusnya Lian berangkat ke puskesmas untuk menjalani rangkaian pemeriksaan sebelum waktunya melahirkan yang diprediksi tanggal 8 Januari. Kenapa di luar rumah banyak petir kayak gini ya? Mas, kok kayak gak enak gini ya, Mas? Perasaan kamu doang kali ini. Kamu tahan ya. Udah nunggu sampai jam setengah 10. Nah, setengah 10 tuh kok perut tuh tiba-tiba langsung kencengnya tuh
mulai teratur nih, aku langsung, aduh ini kayaknya mau lahiran. Aku langsung bilang ke suami, Pih, kamu bilang ke bidan yang depan dulu, kayak aku mau lahiran nih. Kok kayak nggak enak gini ya mas? Saat menunggu hujan reda, tiba-tiba saja Lian merasakan sesuatu pada Kayaknya perutnya. aku mau kontraksi deh mas. Iya, rasa sakit dan kencang pada bagian perutnya mulai ia rasakan dengan cukup sering. Seakan sang jabang bayi memberi pertanda jika ia akan segera lahir. Dulu ya, nanti aku coba cari bantuan dulu ya. Kamu tunggu dulu sebentar ya. Iya mas. Cepetan ya mas. Lian yang tengah mengandung anak ketiganya itu mendesak sang suami untuk menghubungi bidan yang berada tepat di depan rumahnya. Aduh, Nih, gimana masih sakit? sakit banget Pi. Aku udah kesana kemari kagak ada bantuan. Soalnya di luar banjir tinggi banget. Sayang, ternyata sang suami kembali seorang diri karena sang bidan pun dalam kondisi yang sama, terkepung oleh banjir dan sulit untuk mendatangi Lian. Pertama emang udah ke bidan, tapi bidannya itu nggak mau, katanya karena rumahnya juga terkepung, kena banjir juga, masuk juga, jadi dia nggak bisa untuk kesini. Melihat Lian semakin kesakitan, sang suami juga semakin panik. Ia bingung apa yang harus ia lakukan untuk menolong sang istri dalam kondisi seperti ini. Buruan Pi. Yaudah deh, aku cari bantuan yang paling dekat aja ya. Iya. Siapa tahu ada. Kamu tahan ya. Ya Pi. Tak ada pilihan lagi. Sang suami kembali keluar rumah untuk mencari bantuan. Tidak terbayangkan jika harus berada di posisi Lian saat itu, merasakan sakit yang luar biasa dan menahan rasa khawatir akan nyawa sang jabang bayi. Aku udah ketuban tuh udah pure, pikirannya udah banget, aduh ini udah pecah pure, ini adiknya gimana, nek ndak tak keluarin nanti malah resiko. Aku juga nggak tahu kan suami masih berapa lama lagi, aku takutnya nek sejam lagi apa 1,5 jam lagi baru pulang, waduh malah nanti jadi operasi apa-apa. Kontraksi yang Lian alami semakin menjadi, bahkan hingga air ketuban pecah yang menjadi pertanda jika sang jabang bayi akan segera lahir. Lian yang sudah tahu proses melahirkan langsung mempersiapkan diri untuk melakukan proses lahiran tanpa bantuan tenaga kesehatan. Udah aku langsung ambil posisi. Nah, kebetulan kontraksi langsung aku langsung ngeden. Meski dalam kondisi yang tak memungkinkan, naluri Lian sebagai ibulah yang membuatnya terus bertahan. Meski sudah terlihat sangat lelah karena menahan rasa sakit, namun ia terus berjuang hingga sang anak lahir. Begitu kontraksi aku langsung ambil posisi lagi. Terus habis gitu aku ngeden, akhirnya keluar kepala kan. Aku nunggu putaran paksi bayi kan. Habis putaran paksi bayi aku ngeden lagi sampai keluar sebadannya. Syukur sang anak yang dinantikan kehadirannya pun akhirnya lahir. Meski energi seakan habis, Lian tetap sigap menutupi sang anak dengan selimut agar tetap merasa hangat. Nah, badan udah keluar, aku langsung ambil selimut untuk nutupin dia biar nggak kedinginan. Terus aku telepon kakak dulu. Hingga melahirkan, Lian dalam keadaan seorang diri. Ya Tuhan, bagaimana nasib Lian? Mampukah dia bertahan? Ia pun segera menghubungi suami dan sang kakak untuk mencari pertolongan. Wah, Pi. Cepet pulang Pi. Aku bilang, Kak, Mas Angga minta tolong potongin tali pusatnya aja kalau bidannya nggak mau. Terus kakak cari peralatan seadanya. Terus habis gitu bantu motongin. Sudah lahir, Mas. Kamu nggak apa-apa? Itu mas, hari-harinya tapi belum ibu. Sang kakak dan suami Lian pun membantu sebisanya. Dengan alat seadanya, sang kakak berusaha sebisa mungkin menyelamatkan sang bayi dan ibunya. Bantuan kepada ibu-ibu yang melahirkan di jalan Sudan Liris. Syukurlah, tidak lama kemudian, mobil Babinsa pun datang untuk membantu mengevakuasi Lian dan sang anak.
Sang anak sempat mengalami hipotermia atau kedinginan, namun tidak begitu parah dan langsung berangsur membaik saat dibawa ke rumah sakit. Begitu pula dengan Lian. Beruntung, peristiwa itu tidak sampai membahayakan nyawanya. Untungnya nggak kenapa-kenapa. Adiknya sempat hipotermi, cuman yang nggak parah, nggak sampai yang dirawat, cuman sebentar boleh pulang.